Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 8 Bandar Bolang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bandar Bolang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 8 Bandar Bolang, serta teman-teman mahasiswa kampus mengajar yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Serta sholawat barakat salam tetap tercurahkan, tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yang berterima ya Rabbal Alamin. Baik, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Susunan acaranya sebagai itu. Yang pertama pembukaan. Yang kedua sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 8 Bandar Bolang. Dan yang ketiga penyampaian materi disimulasi aksi nyata Ki Hajar Dewantara menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, dimulai dari acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 8 Bandar Bolang kepada Ibu Putri Wahyuni SPDSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Pembina yang hormati, anak-anak mahasiswa dari kampus Pemberdayaan Masyarakat, tak lupa yang kami hormati dan terbanggakan guru penggerak angkatan 1 Bapak Novanik dan Ibu Siti Rodia yang kami hormati. Alhamdulillah pada media siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif untuk guru penggerak yang menjadi bagian dari tugas di modul baru di modul 1 di Pana. Di sini nanti ada beberapa materi yang bisa kita peroleh. Kemudian kita juga berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi bagaimana apa itu budaya positif, apa itu makna disiplin dan lain sebagainya. Yang tentunya hal ini akan sangat bermanfaat bagi kita pada pembelajaran dan kita terapkan di siswa kita nantinya ya. Monggo Bapak Ibu kita semua bisa mengikuti dengan baik, kita saling berdiskusi, kita saling berbagi untuk Mbak Bu Siti dan Pak Hamid bisa menyampaikan materi dulu deh. Monggo sampaikan materi yang sejelas mungkin dan kita bisa menerima dan saling memperoleh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita ambil manfaat dari ini dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk anak-anak kita. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Putri Wahyuni SPDSD yang telah memberikan sambutannya di siang hari ini. Kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi kolaborasi disimulasi aksi nyata paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Siti Rodia SPDSD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di
sini kami berdua akan berkolaborasi untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Malang. Selanjutnya Pak Sabi. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Tujuan kami adalah berbagi dan mengimbaskan kepada teman-teman sejawat agar bisa dilaksanakan dan diterapkan kepada anak-anak didik kita di SD Negeri Darurat Tangerang. Ya, budaya positif modul titik 4 itu ada 6 bahasan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dalam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol, dan selanjutnya ada restitusi segitiga restitusi. Yang akan kami bahas nanti kita akan berdua dengan Pak Hamid. Ya, saya akan membahas 3 materi dan Pak Hamid 3 materi. Disiplin positif ini tadi ada 6 materi. Ini adalah garis besarnya yang dibuat grafik untuk jadi antara disiplin yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Dari makna disiplin, teori motivasi, terus nilai kebajikan universal, ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Satunya lagi kebutuhan dasar hidup manusia. Selanjutnya Pak Sabila. Perubahan paradigma ini sederhana saja. Ini sudah bisa kita tebak seperti apa. Ketika kita mengepalkan tangan kita, kemudian orang lain meminta untuk melepaskan, apakah panjenengan akan melepaskan atau tetap mengepal? Itu pastinya posisi kontrol ada dalam diri panjenengan. Mau dilepas atau tidak, itu urusan saya. Karena apa? Karena posisi kontrol yang sejatinya adalah pada diri sendiri. Next. Lanjut. Ya, ini apakah makna disiplin? Disiplin. Yang pertama kita bahas bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin lebih berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ini. Itu disiplin yang sesungguhnya. Jadi kita itu melakukan sesuatu, ya kan, pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Lanjut. Ya, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sering berkata merdeka. Merdeka itu apa sih? Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini merdeka yang sesungguhnya. Lanjutnya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada motivasinya. Yang pertama motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu dari luar. Ada 2. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kan berarti karena pengaruh dari luar, namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau
motivasinya dari luar, dari eksternal. Satu, biar tidak mendapat hukuman, atau kedua, biar saya mendapatkan imbalan. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal. Ini menurut saya yang terbaik. Setiap orang harus memiliki motivasi internal yang kuat untuk menghargai diri sendiri. Jadi setiap apapun yang dilakukan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Menurut saya yang paling penting yang ini. Walaupun motivasi eksternal juga berpengaruh. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang kita kadang-kadang terlena. Kalau mendapat hukuman sudah pasti anak yang tidak baik, atau saya melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau saya mendapatkan penghargaan, berarti saya anak yang pintar, anak yang baik. Mari kita ubah ilusi tentang penghargaan. Ternyata penghargaan itu adalah hukuman, Bapak Ibu. Ini baru saya ketahui juga setelah saya mengikuti CDP. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini sangat menarik. Kita sering terjebak. Anaknya ranking 1 dapat hadiah, ranking 2 dapat hadiah. Gitu kan? Ini coba menurut Bapak Ibu bagaimana? Kita kupas sama-sama. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini juga sama nanti pengalaman buat kakak-kakak yang mau jadi guru ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Satu, jadi kalau memberikan penghargaan, kalau hukuman sudah jelas, hukuman akan memberikan trauma. Ya, ini adalah satu posisi kontrol yang mestinya kita hindari memberikan hukuman. Selanjutnya, ya, bentuk program kebajikan atau apresiasi yang coba dibuat. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian secara pribadi, secara bergantian. Ya, semua murid, kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Kita diajarkan di sini bahwa untuk mengapresiasi itu usahakan dalam bentuk yang lain, tidak dalam bentuk benda. Misalnya senyuman yang menawan atau sapaan yang membesarkan hati anak, memotivasi anak, itu lebih ke situ. Dan semua dikasih, semua murid bergantian, walaupun bentuknya berbeda, mungkin dengan anak satu dengan anak yang lain kemampuannya berbeda. Sekecil apapun itu sebuah peningkatan harus diberi. Minimal dengan senyuman dan terima kasih sudah berusaha. Seperti itu. Lanjut. Karena kita sebenarnya yang kita nomor satu kan adalah proses, bukan akhir. Contoh pengakuan, terus apresiasi kebajikan di situ. Pembukaannya biasanya kemarin saya perhatikan. Nah, situasi pada saat menolong murid di kelas kita. Itu ini contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, ini saya akan minta tolong sama Bapak Ibu guru di sini untuk menjawab. Ada berapa itu? Kami tadi berapa pertanyaan? Ada 7 pertanyaan. Jadi jangan akan memilih ini sebuah konsekuensi ataukah hukuman. Ya. Yang pertama, bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi Ibu? Bapak Ibu? Hukuman. Dicatat kalanya, kalau satu hukuman kita bahas. Yang kedua ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Hukuman tahan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi?
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena lupa tidak pakai sepatu hitam. Konsekuensi. Nah, ini bedanya hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi karena sudah ada aturannya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu hukuman. Ini adalah apa ya? Kaca buat kita sebagai pendidik. Ya, nanti kita ganti hukuman itu dengan sesuatu yang berbeda, konsekuensi misalnya sih. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ini karena hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu seperti paksaan, terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu stimulusnya adalah stimulus dan tanggapan. Jadi ada istilahnya anak diberi jeda, diberi celah untuk memberikan apa istilahnya, menguraikan isi hatinya. Kenapa seperti itu? Diberi pertanyaan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi nantinya akan baik-baik saja, karena itu sudah kan ini konsekuensi dari sebuah aturan. Apa itu restitusi? Nah, ini kan kita akan bahas tentang restitusi. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Hamid. Saya jelaskan dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Ya, monggo lanjut Pak. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi identitas gagal itu yang bentuknya hukuman tadi Bapak Ibu. Kemudian identitas sukses itu yang bentuknya disiplin, itu ada konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi itu masih ada di atasnya lagi restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, ya udahlah memang saya salah. Nah, tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak sudah punya di sini bisa membandingkan ini salah, ini benar. Jadi dia berusaha untuk tidak melakukan kesalahan sehingga dia tidak akan mengambil konsekuensi ataupun hukuman. Ini ada beberapa contoh, ada beberapa indikator tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti selanjutnya akan lebih dibahas di selanjutnya sama Pak Hamid. Ya, masih ada. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi yang harus Bapak Ibu tahu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Ini saya rasa cara yang paling efektif ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Namun untuk belajar dari kesalahan. Setiap orang itu pasti pernah salah, tidak selalu benar, apalagi anak-anak. Nah, jadi setelah saya belajar CPT tentang restitusi, saya mulai punya hati yang lebih lapang, tidak sabaran kayak dulu. Memperbaiki hubungan, kemudian
Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kadang-kadang anak itu melakukan kesalahan karena pengen diperhatikan, mendapat kesenangan, pengen diakui, atau apalagi bagaimana ya nanti di generasi lanjut ya. Itu yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan ya. Kita tidak bisa menyalahkan tindakan anak, kita lihat karakternya. Kemudian fokusnya pada solusi. Kalau sudah melakukan kesalahan ya sudah, kita fokusnya ke solusi. Jangan dikeluarkan lagi apa kesalahan itu, jangan dibahas lagi. Kita fokusnya pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak itu tidak dihukum, tapi dengan restitusi dia akan kembali ke kelompok anak-anak itu dengan tidak merasa bersalah, tapi punya kembali dengan percaya diri yang tinggi akan menjadi orang yang lebih baik, anak yang lebih baik, tidak melakukan kesalahan lagi seperti itu. Nah, ini ada keyakinan kelas. Pak Hamid dilanjutkan keyakinan kelas itu seperti apa menurut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Puji selaku kepala sekolah di Bapak yang saya hormati beserta rekan-rekan guru, Bapak Ibu, serta teman-teman dari mahasiswa kampus mengajar yang saya banggakan, dan tidak tinggal pula serta CDP angkatan 10 Ibu Siti Rodiyah yang saya sayang pula. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, supaya tidak ngantuk dan tidak bosan, mari kita bersama-sama lakukan ice breaking terlebih dahulu supaya tambah semangat dan semakin asik dalam mengikuti kegiatan ini. Ya, untuk itu semuanya kami ajak untuk berdiri terlebih dahulu. Bapak Ibu untuk berdiri. Nanti pada sesi ini ikuti kata-kata dari saya, ya. Diikuti gerakannya nanti biar hafal. Menggunakan alat tubuh kita, yaitu menggunakan tangan saja, biar tidak bergoyang-goyang, tapi menggunakan goyang tangan supaya tangannya lemas ya, matanya tidak ngantuk dan iya. Tujuannya supaya nanti istirahat, makannya tambah banyak. Khusus Mas Gida 2 piring. Ya. Siap Bu? Ya. Pertama tangan 1, tangan 2 ya. Kalau saya bilang ke depan, berarti tangannya ke depan. Kalau bilang ke kanan, berarti tangannya ke kanan. Kalau bilang ke kiri. Gampang Bu ya? Ya, nanti cepat dan ikuti kata-kata saya. Ya, pertama ke depan, ke atas, ke kanan, ke kiri. Oke, sudah bisa. Ya, sekarang yang agak lebih cepat. Ke depan. Ikuti kata-kata saya, bukan ibarat saya. Berarti Panjenengan masih belum berkreasi ini ya. Ikuti kata-kata saya, bukan gerakan saya, tapi ikuti kata-katanya ya. Jangan ikuti gerakan. Berarti lumayan kita crossing sebentar ya. Ya, tidak apa-apa. Yuk, ulangi. Ke depan, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, ke bawah. Iya, cukup tepuk tangan. Ya, ternyata sudah bisa semua. Baik. Iya. Itu salah satu strategi supaya tidak ngantuk ya, tidak ngantuk dan semakin asik mengikuti. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Rodiyah sudah panjang lebar, mungkin saya tinggal menjelaskan sedikit saja terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa kita
Mengapa tidak peraturan saja, harus ada keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu sudah biasa dibuat, tapi keyakinan itu harus dibuat juga karena anak-anak perlu yakin akan hasil yang diperoleh ketika melakukan pembelajaran di sekolahnya atau di kelasnya masing-masing. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Seperti halnya kita sebagai guru dalam mengendarai sepeda motor itu harus mengenakan helm. Kalau aturannya jelas menggunakan helm itu supaya tidak apa? Supaya tidak, pertama pasti pikirannya supaya tidak ketilang oleh polisi. Urusan dengan aman dan sebagainya itu masih belum dipikirkan ya. Nah, sehingga perlu adanya keyakinan, saya yakin ketika pakai helm insya Allah ketika jatuh pasti aman. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter, itu yang kita lakukan dulu pada saat pandemi COVID 2019. Itu ada keyakinan bagi kita dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan sebagainya, kita tidak akan tertular atau terkena COVID-19. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini merupakan keyakinan yang harus kita tanamkan kepada peserta didik, kepada murid-murid yang ada di sekolah kita, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berikutnya, nah, ini selain dari keyakinan kelas, tentunya akan muncul budaya positif. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada contoh dari TK Dharma Wanita Persatuan, ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Data ini yang merupakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu dilakukan pada saat pembelajaran dimulai, masuk ke kelas itu pembelajaran dimulai, itu dibuat kesepakatan. Biasanya biar sepakat, tentunya panjenengan Bapak Ibu sudah pernah mengetahui atau mengenal atau sering diajak untuk membuat kesepakatan kelas ketika mengikuti pelatihan atau diklat, itu sering mendengar kata-kata itu. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, itu pasti biasanya dibuat seperti itu. Terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, terus aktif dalam pembelajaran serta tertib, itu merupakan kesepakatan kelas. Nah, sedangkan yang merupakan keyakinan kelas, ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, di sini berarti antara guru dengan murid itu harus saling menyayangi. Walaupun berbeda, kita jangan melihat perbedaan itu. Perbedaan adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada tabel T dan tabel Y. Tabel T, di sini ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kami meyakini, yang hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kita harus menghormati keyakinan bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jangan sampai kita misalkan meminjam pensil atau penghapus itu, bagaimana cara meminjamnya, terus setelah meminjam terus diapakan, itu harus mengetahui itu. Jangan sampai meminjam tapi tidak dikembalikan atau atau malah dirusak gitu ya. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, guru sudah tahu bahwa
mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan itu adalah tanggung jawab sebagai seorang guru, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Harapannya siswanya bisa diterima di kondisi apapun, walaupun berbeda tadi harus bisa diterima dengan baik di kelas itu. Nah, berkaitan dengan tabel Y dan tabel T itu ada tabel T tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian dihormat tadi di bekerja tampak seperti dan tampak seperti itu nanti seperti apa kira-kira akan dijelaskan nanti setelah ini bekerja. Ada tabel T, tabel Y sama terdengar, terlihat, berperilaku. Selanjutnya, nah ini tabel Y kita dihormat, terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini menghormati tadi di tabelnya. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan yang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, kemudian senantiasa berbuat baik, berbagi, berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, terus meletakkan tangan di dada atau saling, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini di tabel Y, ketika satu orang berbicara itu harapannya berarti yang lain mendengarkan. Jangan ketika ada anak yang berbicara malahan ngobrol sendiri atau rame sendiri, itu menghormati. Contohnya terlihat memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, ini harus dibiasakan. Ketika anak-anak mau mengambil atau meminjam itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada yang punya. Terus perilaku tersenyum ramah. Nah, ini kadang ketika antara si murid yang satu dengan murid yang lain itu masih walaupun sudah setiap hari kenal, sudah biasa bareng, tapi belum bisa menunjukkan senyuman ramah itu ketika bersikap atau berperilaku, itu perlu kita latih bersama-sama. Nah, kemudian yang tabel T tampak seperti datang tepat waktu, kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Ini biasanya masih banyak yang terjadi. Bel sudah berbunyi tapi masih ada anak yang masih belum datang, terutama pada saat istirahat, masih asik jajan dan sebagainya. Ini perlu juga perlu keyakinan kelas. Mengapa menyapa teman dan guru setiap hari? Nah, ini budaya ini kadang masih terdengar menyapa tapi dengan bahasa yang masih biasa, masih menggunakan bahasa cara Bantar Bolangnya itu bahasa moko Bantar Bolang apa. Nah, ini harus diyakini bahwa membuat keyakinan harus dalam menyapa ya menggunakan bahasa-bahasa yang nasional, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kromo, ya. Jangan moko. Kemudian tidak tampak sepertinya itu acuh kepada teman atau guru. Nah, ini ketika melihat guru atau ini buat PR Bapak Ibu, nanti tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Harapannya keyakinan kelas itu tidak melenceng dari apa yang ada di sekolah kita atau daerah ini, supaya tidak muluk-muluk lah. Artinya jangan kita samakan keyakinan kelas dengan yang di kota atau yang mana. Sesuaikan dengan daerah yang kita tempati di sini,
supaya anak-anak juga tidak merasakan keberatan. Artinya keyakinan kelas itu tumbuh, kita lakukan diskusi bersama siswa, bersama dengan guru, ya, guru dengan siswa, siswa diajak berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas bersama. Apakah ini merupakan keyakinan kelas, apakah bukan? Nanti kalau iya berarti disepakati bersama. Nah, sehingga keyakinan itu dijalankan dengan senang hati, tidak dengan terpaksa atau gara-gara Pak Guru atau Bu Guru dari seperti ini. Itu jangan sampai beranggapan seperti itu. Berikutnya ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan ini merupakan keyakinan kelas atau bukan? Jadi jawabannya adalah ya atau tidak, ya, atau keyakinan kelas atau bukan. Yang pertama, selalu kembalikan, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Siti Rodia, ada peraturan atau hukuman atau konsekuensi. Ini ada keyakinan kelas atau peraturan, ya, peraturan atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan atau keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, nanti kita lihat jawabannya. Peraturan dan ini keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Nah, ini komitmen yang harus dilaksanakan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini perlu nanti ditegaskan bareng-bareng karena masih terlihat anak-anak kita ketika berangkat sekolah ada yang masih datang terlambat, walaupun yang hanya anak-anak itu saja. Jadi perlu tadi yang namanya restitusi. Dilarang melakukan kekerasan. Ini merupakan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan. Jadi miris sekali ketika dilarang menggunakan narkoba, ternyata di sekolah kita juga ada kejadian yang seperti itu, walaupun bukan karena narkoba, tapi itu kan bentuk dari ya bahaya narkoba. Nah, makanya bahkan sampai melakukan di sekolah itu sangat berbahaya sekali. Untuk itu kita harus menekankan ini supaya keyakinan kelas kita bisa tercapai dengan baik. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Ini biasanya anak-anak berkaitan dengan ini pengen yang terdepan atau nanti paling belakangan. Harus dengan bergantian menunggu giliran itu supaya dilatih. Nah, menggunakan masker ini pada zaman masa Covid itu dianjurkan, tapi sekarang ya ada yang dianjurkan, ada yang tidak. Jangan berlari kelas atau koridor. Nah, ini perlu diterapkan kembali atau ditegaskan kembali supaya di kelas jangan berlari-lari, karena akibatnya juga sangat mengerikan ketika berlari kelas jatuh kena meja. Itu juga berbahaya bagi
murid itu sendiri. Berikutnya. Nah, ini adalah peraturan dan keyakinan kelas. Perbedaannya di sini, salah satu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Jadi peraturan dengan keyakinan kelas itu ada perbedaannya. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan peraturan, dan keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini hampir sama dengan tadi, kita lewati saja. Lanjut. Nah, sekarang berlanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, setiap orang mempunyai kebutuhan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak hanya orang, anak pun juga punya kebutuhan dasar. Apalagi kita sebagai manusia ya jelas punya kebutuhan dasar. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima atau dilindungi, ya. Kemudian penguasaan atau power. Kemudian kebebasan berfreedom, kesenangan atau fun. Ini adalah kebutuhan dasar. Jelas manusia atau murid butuh kasih sayang dari gurunya atau dari orang tuanya. Rasa diterima di sekolah, gurunya menerima dengan senang hati, tidak membeda-bedakan antara perbedaan-perbedaan yang ada. Dan penguasaan, dibebaskan anak menguasai atau menggunakan apa yang ada di dalam kelasnya atau di sekolahnya tanpa adanya larangan-larangan, ya, tapi ini bisa dilakukan dengan peraturan-peraturan terlebih dahulu di awal atau ketika menghadapi tahun pelajaran baru, sehingga penguasaan itu bisa ada batasannya, ada koridornya. Kemudian kebebasan di sini bukan artinya bebas melakukan segala-galanya, tetapi bebas-bebasnya ada batasannya. Nah, kesenangan, nah ini adalah harapan siswa atau murid di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah itu merasa senang dan nyaman. Tentunya ini adalah harapan semua murid. Nah, ini bagaimana kita nanti akan mencapai hasil tersebut dengan cara menerapkan keyakinan kelas. Nah, dari kebutuhan dasar manusia itu ada salah satunya merupakan adalah kesenangan. Berikutnya. Pembelajaran berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Berikutnya 5 posisi kontrol. Ada motivasi, terus identitas gagal, terus identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, itu kontrol dari luar, kontrol dari identitas gagal itu kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar. Ada identitas berhasil sukses kontrol dari diri. Menghindari hukuman dan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Terus menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, terus manajer. Nah, harapannya guru di sini mempunyai 5 kriteria tersebut. Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Walaupun sudah ada kepala sekolah, harapannya ya setiap guru menjadi manajer atau pemimpin. Ya. Guru berdua, contohnya penghukum menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, ini sering kita tidak sadari, kadang menghardik atau menunjuk-nunjuk murid, ya. Apalagi ketika misalnya datang terlambat, paling gampang. Oh lagi-lagi kamu, itu namanya menghukum. Secara langsung guru itu sudah menghukum. Itu sangat dilarang sebetulnya. Tetapi kadang merasa
guru. Tadi ini posisi kontrol ini harus dicermati supaya tidak melakukan hal itu lagi. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, ini sering yang membuat orang merasa bersalah. Kamu lagi-lagi kamu datang terlambat. Seharusnya bangunnya lebih pagi, jangan tidur terlalu malam biar tidak terlambat. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Itu juga akan berdampak tidak baik terhadap murid. Nah, menjadi teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini menjadi teman ketika ada anak yang terlambat. Bisa katakanlah contohnya misalkan sering terlambat atau pernah terlambat itu ya yang namanya anak itu pasti pernah atau kita sebagai manusia pernah mengalami atau melakukan sebuah kesalahan. Jadi maklumlah wajar. Nah, tapi kalau dilakukan setiap hari atau berkali-kali itu merupakan yang seperti apa? Nah, kita sebagai teman masa mau membiarkan seperti itu. Nah, ini tugasnya nanti di restitusi supaya ada pengakuan dari anak, nah, akan memperbaiki dan meyakini. Terus memantau, menghitung dan mengukur. Nah, ini jadi berapa kali sudah melakukan kesalahan atau melakukan keterlambatan. Ini biasanya guru menghitung. Kamu sudah 5 kali terlambat. Nah, ini. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu datang terlambat? Nah, ini perlu secara orang biasa itu diklarifikasi. Bisa terlambat itu kenapa? Apakah bangunnya kesiangan atau bagaimana? Supaya anak itu mengakui. Setelah itu ya, diyakinkan kamu jangan mengulangi atau keyakinan anak tersebut, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini dan saya yakin tidak akan terlambat lagi. Nah, ini harapannya setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan siswa dapat melakukan itu. Jadi ketika ada anak terlambat itu posisi kontrol tersebut bisa dilakukan. Jangan terus langsung menghukum, itu ada sampai ke tingkatan manajer supaya anak itu merasa senang ketika ternyata Pak Guru dan Bu Guru itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, galak dan sebagainya, itu tidak. Di sini bisa menggunakan hukuman tapi dengan bahasa yang satu, jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai manajer atau sebagai pimpinan. Ini contoh-contoh yang lain juga sudah ada. Kita berikutnya. Nah, ini adalah tugas. Ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Bergerak antara segitiga restitusi. Ini tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Ibu Sutorodian. Ini tinggal penjelasannya saja supaya ini segitiga restitusi bisa dilaksanakan di sekolah juga. Dari segitiga restitusi ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Itu ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan atau menghasilkan murid yang baik atau menjadikan sekolah kita memiliki karakter yang baik. Contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini validasi kebutuhan. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu merupakan validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini keyakinan. Kemudian yang menstabilkan identitas, itu
itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini untuk menstabilkan. Jadi ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, bisa artinya oh ternyata bisa, atau seorang guru bisa melerai atau mendinginkan suasana supaya anak tersebut tidak melakukan kesalahan kembali. Itu merupakan menstabilkan identitas. Berikutnya, nah, refleksi itu bisa dilakukan oleh guru itu sendiri. Nah, ketika sudah melakukan atau menerapkan segitiga restitusi, apakah sudah berhasil atau belum? Nah, tentunya seorang guru sudah berusaha melakukan segitiga restitusi, namun kadang merasa saya belum berhasil untuk menerapkan segitiga restitusi. Maka perlu kami sampaikan, saya dan Ibu Siti Rodiah telah melakukan kolaborasi diseminasi nyata, mudah-mudahan bisa diterima. Dan barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, silakan untuk dipertanyakan dan kami berusaha untuk menjawab sebaik mungkin supaya apa yang nanti kita sepakati bersama dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan menerapkan segitiga restitusi itu bisa diterapkan bersama-sama di sekolah kita. Nah, untuk itu, untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Rodiah SPDSD dan Bapak Muhammad SPD. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya untuk satu Bu Siti Rodiah. Kami ingin tahu perbedaan signifikannya antara hukuman dan konsekuensi. Kadang kita membedakannya susah. Coba dijelaskan bagaimana perbedaan yang signifikannya. Pertanyaan itu untuk Bu Siti Rodiah. Untuk Pak Hamid mungkin sama, untuk perbedaan yang signifikan antara keyakinan kelas dan aturan, biar kami bisa jelas untuk membedakan hal tersebut. Karena tadi di pretesnya masih ada yang salah, berarti anggapan kita masih belum jelas. Itu saja pertanyaan dari kami, mohon dijelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya lagi? Silakan, Bapak Ibu, kalau tidak bertanya, silakan disampaikan. Silakan kepada pemateri Ibu Siti Rodiah dan Pak Hamid untuk menyampaikan jawaban. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rodiah. Terima kasih sudah perhatian memberikan pertanyaan kepada kami. Pertanyaan yang ditujukan kepada saya adalah perbedaan signifikan antara hukuman dan konsekuensi. Akan saya jawab. Sepengetahuan saya setelah mempelajari modul ini bahwa yang namanya hukuman itu sifatnya spontan, satu. Terus tidak melihat sisi baik atau buruk. Terus terlalu memaksakan diri dan tidak melihat efek jangka panjang. Nah, terus tidak dikaitkan dengan materi. Itu untuk hukuman. Misalnya saja, kesalahannya tidak bawa buku, kok hukumannya lari mengitari halaman 10 kali. Itu kan tidak masuk akal. Itu contoh hukuman, Bu. Misalnya lagi, kesalahannya tidak pakai topi, kok disuruh hormat seharian dari pagi sampai pulang sekolah
tanpa alas kaki, yaitu pedoman. Jadi tidak nyambung. Kemudian yang namanya konsekuensi, konsekuensi itu berdasarkan sebuah aturan yang sudah dibuat. Itu namanya konsekuensi. Ketika kita melanggar aturan berarti itulah konsekuensi. Tadi sudah menjadi pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Perbedaan signifikan menurut antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat pada saat awal siswa itu masuk. Jadi setelah tahun ajaran baru kita masuk ke kelas, kita buat keyakinan kelas bersama dengan siswa. Kalau kesepakatan itu dilakukan setiap akan mulai pembelajaran. Itu jadi perbedaannya di situ. Kalau keyakinan dibuat pada saat awal masuk tahun ajaran baru, itu guru bersama murid itu membuat keyakinan bersama-sama. Tapi harapannya keyakinan itu jangan maksudnya tidak menjadi sebuah keharusan dari seorang guru, harus diterima semua elemen yang ada di kelas itu, baik guru dan siswa bersama-sama meyakini itu. Jangan sampai menjadi paksaan dari seorang guru, kamu harus seperti ini jangan. Kemudian tapi kalau kesepakatan itu dibuat pada saat akan mulai pembelajaran, itu bisa dilakukan setiap hari. Nah, contoh, kami sudah menerapkan atau melakukan kegiatan tersebut untuk melakukan penyusunan budaya positif melalui keyakinan kelas itu. Nah, kita ajak anak-anak berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Ini contoh saja yang kami buat, walaupun sudah bukan terlambat, tapi memang karena kami baru tahu setelah mengikuti CGB ini. Jadi kita lakukan ini adalah perubahan atau bentuk aksi nyata kami yang lakukan setelah mengikuti atau mengetahui menjadi CGB. Nah, dibuat atau dilakukan diskusi bersama-sama dengan siswa dan guru, mana yang merupakan atau keyakinan kelas yang harus dibuat. Nah, itu nanti keyakinan itu bisa dibuat poster. Nah, poster bisa ditempel di kelas masing-masing supaya anak itu terus mengingat akan keyakinan kelas masing-masing. Jadi anak bisa senang ketika mengikuti pembelajaran, tidak lagi menjadi bingung, saya yakin dan sebagainya. Kalau kesepakatan kelas itu dibuat pada saat pembelajaran yang akan dimulai, bisa dilakukan setiap hari atau seminggu sekali. Itu kesepakatan kelas. Itu mungkin jawaban dari kami. Barangkali ada yang mau menanggapi lagi, silakan, kami persilakan. Terima kasih. Saya tambahkan lagi, untuk kesepakatan kelas itu biasanya aturan yang biasanya secara nyata dilakukan anak-anak. Tidak boleh ini, tidak boleh terlambat, baju harus rapi. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih kepada karakter, saling menghormati, saling menyayangi, begitu ya Pak Alid ya? Iya. Penekanannya mungkin di situ untuk membedakan antara peraturan atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi kalau kesepakatan itu sudah aturan bersama di kelas, mau dikatakan kelas itu adalah sebuah kesepakatan. Tapi kalau keyakinan itu lebih kepada karakter, begitu. Begitu mungkin. Kalau ada yang lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan dari kakak ini? Hah? Nah, tadi untuk kalau yang peraturan sekolah itu berbeda. Kalau peraturan sekolah dibuat bersama guru di tahun ajaran baru. Nah, jadi sekolah ini mau buat peraturan apa yang nanti disamakan dengan visi-misi sekolah kita, biar nanti bisa dilaksanakan dan pastinya ada hukuman yang perlu disepakati bersama. Itu perbedaan antara kesepakatan, keyakinan dan peraturan sekolah itu tidak menjadi hal yang sama.
Itu saja mungkin. Barangkali yang lain. Dan tibalah kita di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.